Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ramlan Sitompul, SPTHT LK, atas pengantarnya. Baik, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk membahas satu tema yang sangat penting, yaitu bagaimana pendidikan kedokteran ini menghadapi disrupsi profesi kedokteran. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan sangat disayangkan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi belum bisa hadir, sehingga kita akan langsung menuju pada pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. Ilham Utama Marsis, SPOG. Semua sudah mengetahui siapa beliau, mungkin tidak perlu juga dibacakan secara detail. Intinya beliau cukup lama di Konsil Kedokteran Indonesia, sejak tahun 2009 sampai 2018. Beliau juga Ketua Umum PBID sejak tahun 2015 sampai 2018. Saat ini beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan telah mengikuti berbagai pendidikan maupun aktif dalam berbagai organisasi profesi. Baik, selanjutnya Prof. Marsis akan menyampaikan pembelajaran pemanfaatan teknologi dan digitalisasi kesehatan dalam menunjang transformasi pendidikan dan pelayanan kedokteran. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ketua Umum PBID, Presiden-elect, Ibu Moderator, Ibu Titi, para guru besar dan teman sejawat sekalian. Mungkin Ibu Titi, saya akan melakukan share terlebih dahulu. Mohon izin ya. Baik, silakan. Tunggu jawaban dari Tessa atau apa? Kan, Prof. Iya, Tanya. Sudah tampak Ibu Titi? Sudah, Prof. Baik, terima kasih. Saya tadi mendengar pengantar dari Ketum tentang disruption. Kalau saya dengar-dengar, saya jadi ikut serem ini Pak Ketum tentang pengertian disruption. Dan menurut hemat saya, tentu pengertian yang kita anut sekarang ini bukanlah pengertian yang serem yang disebutkan oleh Bapak Ketum. Tetapi apa yang kita bahas ke depan adalah bagaimana kita melakukan perubahan pada masa depan untuk pendidikan kedokteran dan pelayanan kedokteran di Indonesia. Dan tentunya untuk itu kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Tentu yang menilai Indonesia tentu bukan internal dari Indonesia sendiri. Misalnya Departemen Kesehatan atau Pendidikan yang menyatakan suksesnya pendidikan kedokteran di Indonesia. Tetapi yang kita harus dengar bagaimana pendapat dari opini di luar yang menilai bagaimana pendidikan kedokteran di Indonesia yang saat ini berlangsung. Sebagai contoh, misalnya, tentu yang perlu kita lakukan adalah suatu tinjauan atau evaluasi
apa yang dilakukan Indonesia ya dengan menggunakan undang-undang kedokteran yang eksis, misalnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Kesehatan, apa yang sudah dicapai oleh Indonesia. Dan tentunya yang kedua adalah kita harus juga mempersiapkan bagaimana pendidikan kedokteran di Indonesia pada masa depan ya yang perlu kita lakukan, kita laksanakan untuk menghadapi suatu sistem pelayanan kesehatan global maupun yang kita hadapi adalah dengan suatu kondisi yang kita kenal dengan era normal baru. Karena itulah yang akan kita hadapi ke depan. Dan tentunya kalau memang kita menyadari, tentu kita akan menyiapkan suatu lompatan-lompatan ke depan. Janganlah kita berdiri pada suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan kondisi yang status quo. Nah, saya hanya memberikan suatu gambaran perbedaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 dengan Undang-Undang Dikti. Kalau kita melihat kedua undang-undang tersebut mempunyai suatu kerangka pikiran dan kerangka operasional yang hierarkis dan tanda petik adalah otoriter. Nah, sedangkan yang kita hadapi ke depan adalah bagaimana kita mempunyai suatu kerangka berpikir dan kerangka operasional yang bersifat universal dan demokratis. Saya ambil contoh saja misalnya suatu kondisi yang carut-marut dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, misalnya pada pasal 36, ya, ayat 1. Prof, slide-nya jalan, Prof. Bagaimana? Mohon maaf, Prof, slide-nya tidak jalan. Mungkin perlu di slide show, Prof. Wah, ini kacau nih. Ada tombol slide show-nya, Prof. Pak. Paling atas ada tulisan slideshow. Antara animasi dengan review. Saya akan coba ulang kembali ya. Apa anunya, New FKUH? Mungkin enggak apa-apa, soalnya cukup terang. Gimana? Gimana Mbak Titi? Iya, Gimana ini? sudah kelihatan, Prof. Sudah slide show. Gimana itu? Dr. Rudi. Halo? Ya, sudah, Prof. Sudah kelihatan. Sudah terlihat jelas. Halo Mbak Titi? Ya, bagaimana, Prof? Sudah kelihatan? Halo? Iya, halo. Apakah perlu dibantu, Prof? Dikirim Halo, ke moderator Mbak Titi? kalau nggak perlu. Iya. Kirim ke WA moderator kalau perlu. Nggak kelihatan, cuma nggak gerak, Prof. Nggak, next slide-nya nggak jalan.
Bisa dikirim ke kami, Prof. Mungkin bisa kami bantu. Bisa dikirim ke kami, Prof. Mungkin. Mohon maaf, Prof. Marsis, mungkin bisa dikirim ke panitia, slide-nya nanti kami bantu untuk mengoperasikan. Sudah dengar suara saya, Mbak Titi? Sudah, Prof. Iya. Oke, saya lanjutkan saja lebih Ya. dahulu. Terima kasih. Saya sambung dari apa yang saya sampaikan tadi, Ya. bahwa kalau kita melihat perbedaan antara kedua undang-undang, yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Dikdok, yang eksis sampai sekarang ini adalah suatu kerangka berpikir dan kerangka operasional yang bersifat hierarkis dan tanda petik otoriter, dibandingkan dengan konsep baru tentang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang akan kita laksanakan, yang bersifat universal dan demokratis. Nah, hal inilah yang mengakibatkan konsep pendidikan di Indonesia agak sukar diterima oleh negara-negara yang mempunyai pola pikir demokratis dan maju. Ya, sekali lagi, saya akan mengajak untuk melakukan suatu evaluasi apa yang dihasilkan Indonesia dalam pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, dan kemudian kita juga akan menilai apa yang harus dipersiapkan ke depan untuk pendidikan kedokteran dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia untuk masuk pada sistem Global 0.0 maupun abad 21 dan era new normal. Nah, ada beberapa masalah pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia yang harus diatasi untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang universal dan global. Harapannya, Undang-Undang Pendidikan Dokter baru dapat menjadi solusi untuk, pertama, penguatan layanan primer, yang pada minggu yang lalu kita diskusikan dengan ramai. Tentu satu hal pemikiran saya, kita tidak akan melihat ke belakang, tetapi kita akan melihat ke depan. Yang kedua adalah pemerataan distribusi dokter dan kecukupannya dengan program afirmasi, beasiswa pendidikan kedinasan, program percepatan produksi dokter spesialis, dan yang sangat penting adalah program peningkatan peranan dari kolegium. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dikdok 2013, di sini tidak terlihat sama sekali nama dan peranan dari kolegium. Dan seperti kita ketahui, dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 merupakan upaya untuk menghilangkan peranan dari kolegium. Karena pada awal disiapkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dengan suatu asumsi bahwa percepatan pendidikan kedokteran harus dilakukan dengan menghilangkan peranan dari kolegium sebagai birokrat dari organisasi profesi. Dan saya mengalami sendiri dalam perjuangan menentang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran pada tahun 2012 dan awal 2013 yang lalu. Dan mengenai masalah upaya-upaya yang kita lakukan bisa dilihat pada pasal 24 dan 29 dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang baru. Dan yang keempat, mampu dalam persaingan mobilitas dokter untuk mengisi kebutuhan dasar tenaga dokter untuk MEA dengan rekognisi standar kualitas yang diakui secara bilateral dan multilateral. Dan ini akan sulit kita lakukan kalau seandainya kita tidak meningkatkan diri dalam bidang kompetensi untuk para dokter, dokter umum dan dokter spesialis. Dan melakukan koreksi atas konsep medical tourism yang ditetapkan atas SK nomor 76 tahun 2015 tentang pelayanan wisata medis. Dan tentu saya menganggap bahwa konsep daripada kebijakan mengenai medical tourism yang dibuat pada tahun 2015 yang lalu itu menyimpang dari nilai-nilai norma bagaimana
harus disiapkan suatu teknologi maju untuk pelayanan dalam bidang medical tourism. Nah, kalau kita melihat medical tourism adalah suatu opportunity yang besar sekali untuk pengembangan perekonomian suatu negara. Misalnya, keuntungan yang diperoleh pada tahun 2016 di lingkup dunia adalah mencapai 61 bilion. Dan kemudian, kalau seandainya tahun 2023 estimasi, tentu dengan perhitungan bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh adalah 165 bilion. Kita melihat dari Singapura, pada tahun 2016, dia memperoleh keuntungan sebesar 1,5 bilion dan bertambah setiap tahun 13,6%. Jadinya, tentunya kalau kita bicara tentang medical tourism, tentunya kita harus mempunyai kemampuan pelayanan high teknologi dan nuansa lokasi. Nah, itu sudah dimuat dalam Undang-Undang Dikduk baru pada pasal 43, 44, pasal 69, pasal 58, 60, pasal 60, 61, dan pasal 21 dan pasal 22. Nah, kalau kita melihat apa yang dapat kita jual komoditas kesehatan Indonesia, tentu dengan syarat harus meningkatkan kemampuan high teknologi. Yang pertama adalah bedah robotik, kemudian bayi tabung, kemudian bedah syaraf, kemudian dental dan kedokteran estetika dan mata. Dan tentunya diperlukan juga alat-alat dengan high teknologi baru. Misalnya, kami lihatkan gambar di sini untuk satu robotik laparoskopi yang kami gunakan di Rumah Sakit Bunda yang kita memakai merek dari Da Vinci. Nah, kalau kita bicara tentang Medical Tourism Index, yang dilakukan oleh International Healthcare Research Center, nah kita bisa melihat bahwa dari indeks penilaian utama dalam penentuan ranking adalah teknologi kedokteran yang mumpuni, termasuk daya tarik destinasi wisata, keamanan, dan kualitas perawatan. Nah, kalau kita lihat dari terbitan pada tahun 2020-2021, Singapura menduduki posisi yang kedua dari Medical Tourist Index pada tahun 20 sampai 21. Thailand menduduki posisi ke-17. Dan kalau kita melihat di sini, Kanada menduduki tempat nomor 1 dan Indonesia tidak terlihat dalam daftar yang terlampir. Nah, kalau kita melihat upaya terobosan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu suatu peresmian, satu rumah sakit hospital internasional di Bali yang mempunyai tujuan untuk suatu upaya yang maksimal, diharapkan 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri setiap tahunnya, yang mengeluarkan dana sekitar 97 triliun, itu akan berobat di dalam negeri. Misalnya tidak berobat di Singapura, Malaysia, Jepang, atau Amerika Serikat. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya menganggap terlambat. Karena kalau kita lihat negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura, kemudian juga Filipina, kemudian juga Muang Thai, itu sudah melakukannya satu upaya yang intens adalah pada tahun 2017. Dan kita melihat bahwa dengan kemajuan yang dilakukan, mengakibatkan medical tourism di negara-negara tersebut tetap berkembang dengan baik, walaupun pada masa pandemi yang sedikit terhambat. Dan tentunya bagi kita yang penting adalah bagaimana melakukan pengaturan lanjut tentang kebijaksanaan ini. Sebagai contoh misalnya, jangan merugikan para dokter di Indonesia. Dan yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari seluruh kerjasama ini tidak seluruhnya akan dibawa ke negara investor. Sebagai contohnya misalnya di Malaysia dengan di Muang Thai, dalam penanaman modal untuk rumah sakit pendidikan maupun suatu universitas pendidikan, bila mana warga negara setempat sudah mampu menggantikan tenaga asing itu tidak akan diperpanjang untuk izin berpraktek, digantikan oleh warga negara Malaysia dan Muang Thai. Dan kebijakan inilah yang harus kita persiapkan dengan baik. Ya, saya akan menyampaikan beberapa data informasi
dan pemecahan masalah saat ini dan ke depan. Nah, tentunya pada tahun 2017 yang lalu, IDI pernah diminta oleh Bapak Jokowi untuk membantu menyiapkan satu roadmap menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Sayang, ya, roadmap konsepnya tidak dilanjutkan oleh PBID. Saya mengharapkan nanti pada kepemimpinan Dr. Adib, mungkin roadmap konsep harus kita buat dan kita berikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah ingin merupakan sesuatu yang maju ke depan dan tidak tertinggal untuk tahun 2045. Nah, kalau kita melihat tentang indeks daya saing global 2016-2017, daya saing Indonesia turun dari peringkat 37 menjadi 41 dari 138 negara. Dari 12 pilar penilaian, pilar kesehatan dan pendidikan 2014-2016 turun 20 tingkat menjadi peringkat 100 dari 138 negara. World Economic Forum menilai pembangunan pilar kesehatan dan pendidikan di Indonesia menunjukkan kondisi berbalikan dengan tren negara-negara kawasan ASEAN. Bahkan Indonesia jadi yang terburuk di luar negara sub-Sahara Afrika. Nah, begitu juga daya saing Indonesia turun peringkat pada tahun 2018 menjadi peringkat 45 dan 2019 menjadi peringkat 50, Singapura menduduki peringkat pertama. Indonesia mendapat nilai terendah pada kapabilitas inovasi menjadi 37,7 dan dengan posisi yang ke-72 dalam ICT dari 141 negara. Singapura menduduki nomor 1. World Bank mengingatkan Indonesia, aspek kesehatan dan keahlian tenaga kerja Indonesia perlu mendapatkan perhatian. Nah, kalau kita bicara mengenai indeks daya saing digital, Indonesia berada di peringkat 53. Dia marah. Nah, kita bisa melihat dari World Competitive Yearbook 2021 yang dinilai adalah indikator pengetahuan. Pengetahuan yang diperlukan untuk menemukan, memahami, membangun teknologi baru. Teknologi, konteks keseluruhan yang memungkinkan berkembangnya teknologi digital, kesiapan masa depan, yaitu tingkat kesiapan negara untuk memanfaatkan transformasi digital. Dan tentunya hal ini merupakan selalu pekerjaan rumah untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks daya saing digital, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, kalau kita melihat dari suatu ranking dari QS World University pada tahun 2022, kita bisa melihat dari 1.300 university pada tahun 2002, peringkat tertinggi di ASEAN diduduki oleh National University Singapura, yaitu peringkat 11. Malaysia peringkat 65, sedangkan UI peringkat 254 dan Gajah Mada menduduki tingkat peringkat nomor 290. Dan tentu penilaian-penilaian dilakukan dengan metrik reputasi akademik, reputasi penghasil tenaga kerja, rasio pengajar-pelajar, citasi per fakultas, dan rasio pengajar dan pelajar internasional. Jauh kita tertinggal. Dan ini merupakan PR kita, terutama dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang baru. Nah, kalau kita lihat ranking Fakultas Kedokteran dunia, dari 649 Fakultas Kedokteran, berdasarkan data dari QS Top University 2021, yang tertinggi di ASEAN adalah Fakultas Kedokteran dari National University. Yang kedua adalah Universitas Malaysia, sedangkan FKUI memiliki peringkat antara 251 sampai 300, dan Fakultas Kedokteran Gajah Mada menduduki peringkat 450 sampai 600. Dan tentunya ini sangat memprihatinkan untuk Indonesia untuk bersaing dalam era MIA yang akan terbuka pada tahun 2026 yang akan datang. Dan kalau kita melihat juga di sini dari Global Center for World University Ranking 2021-2022,
di sini terlihat bahwa Indonesia mendapatkan peringkat 1618, sedangkan Gajah Mada peringkat 1995. Dan hal ini harus diperbaiki dan dipacu, dan saya mengharapkan bahwa dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran baru akan dapat kita melakukan satu lompatan ke depan dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. Nah, ini satu gambaran yang saya kutip dari Medical Science dan Teknologi pada tahun 2017. Indonesia mengalami inersia. Nah, kemudian juga kita melihat professional organisasi is powerless, dan kita melihat adanya suatu gap of teknologi antara negara-negara maju. Kita ambil contoh Singapura dengan Indonesia. Nah, kita harus mempersempit gap tersebut. Misalnya, pengetahuan tentang kedokteran masa depan itu harus dipersiapkan dengan baik. Contohnya, robotic surgery yang akan saya perlihatkan. Yang kedua, mengenai nanoteknologi. Yang ketiga, tentang genetic engineering atau editing gen, di mana ini adalah suatu pengobatan masa depan. Misalnya dengan editing gen, dengan mengadakan pengguntingan dari DNA, kita bisa menghilangkan sesuatu penyakit-penyakit keturunan seperti thalassemia maupun leukemia. Dan tentunya bahkan kita akan mampu menyiapkan generasi sehat Indonesia ke depan dengan teknik editing gen. Nah, saya bicara sedikit tentang nanoteknologi di Amerika Serikat, contohnya dalam bidang kardiovaskuler. Ya, nanoteknologi juga dapat merupakan sesuatu hal yang menjanjikan, mengingat betapa contoh proyek investasi harus dilakukan dalam bidang ini untuk masa depan. Contohnya North Carolina State University, ya di Amerika, dengan sel-sel cardiac stem akan menempel nanofisikal yang condong tertarik pada sistem sel yang cedera untuk meningkatkan jumlah sel yang dikirim ke jaringan yang terluka dari jantung. Nah, tentu ini hal yang menarik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga sudah mengotak-atik tentang nanoteknologi, di mana ditetapkan suatu standar pada tahun 2018 yang lalu. Beberapa universitas Indonesia sudah mulai mengembangkan nanoteknologi di Indonesia, misalnya di Universitas Padjadjaran. Nanoteknologi digunakan untuk aplikasi biomedis, nanodental biomaterial, and nanotechnology for pharmaceutical material. Dan ini yang harus kita lakukan ke depan. Dan tentunya, bagaimana kita mengatasi gap ketinggalan dalam Iptekdok. Nah, ini sudah tertuang dalam pasal Undang-Undang Dikdok yang baru pada pasal 4 ayat 1, di mana disebutkan pendidikan kedokteran bertujuan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, dan kedokteran gigi mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran, genomik, bioteknologi, bioinformatika, dan kecerdasan buatan. Nah, tentu kita harus melihat ke belakang dari pernyataan Lancet pada tahun 2010 bahwa kita harus melakukan suatu persiapan tenaga kesehatan profesional untuk abad 21. Melakukan suatu transformasi pendidikan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan. Dan negara-negara tetangga untuk ASEAN, mereka sudah memulainya. Nah, ini satu bahwa perlu satu lompatan ke depan dengan menggunakan program-program mengenai misalnya tentang big data, robotik, nanoteknologi yang harus kita pergunakan melalui satu pendidikan kedokteran dan pelayanan ke depan untuk mengejar ketertinggalan teknologi tinggi di Indonesia. Ini satu contoh bahwa kalau kita ingin menyusun suatu rencana pendidikan dan pelayanan kedokteran masa depan, tentunya kita mempunyai acuan ya dari beberapa ketentuan internasional, misalnya target WHO pada tahun 2030. Seluruh negara telah memiliki sistem akreditasi pendidikan kedokteran yang kuat. Begitu juga
kalau kita melihat guideline pada tahun 2013 yang diberikan oleh WHO, tentunya melalui suatu program edukasi dan training, kita melakukan transformasi dan peningkatan lompatan ke depan dengan melakukan sesuatu pendidikan untuk tenaga kesehatan profesional di Indonesia. Kapan kita akan memulainya? Nah, kalau kita juga melihat pada tahun 2020 dilakukan revisi dari World Federation for Medical Education untuk suatu peningkatan standar mutu, yaitu kita harus memajukan suatu pola pendidikan baik di basic medical education maupun dalam PGE. Dan tentunya hal ini diperlukan untuk suatu lompatan ke depan. Misalnya, contohnya, bagaimana kita menerapkan suatu virtual classroom pada masa new normal. Dan begitu juga pendidikan-pendidikan teknologi maju, penggunaan-penggunaan ultrasound for prevention untuk diagnostik tentu sudah harus diajarkan dan dipergunakan di Indonesia. Nah, apa yang perlu diregulasi agar pendidikan kedokteran dapat antisipasi terhadap era disruption dan berbagai perkembangan global, terutama dari badan-badan dunia. Nah, kalau kita lihat tentunya kita memerlukan transformasi pendidikan dalam bidang edukasi, akreditasi, finance, monitoring, evaluasi, dan governance. Untuk itu diperlukan sekali lagi regulasi, yaitu undang-undang pendidikan yang baru. Bila tidak, tentunya kita akan tertinggal. Dan tentunya kita harus mencari jalan tengah dengan melakukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dengan pihak pemerintah. Ini satu contoh kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Kita melihat, misalnya untuk dokter obstin diperlukan 4.900 SPOG ya, tersedia saat ini. Kebutuhan 7.200 SPOG. Dan tentunya dengan produksi 250-300 per tahun, kita memerlukan waktu 10 tahun. Dan tentunya tidak mungkin kita memanfaatkan penggunaan Undang-Undang PDK pada tahun 2013. Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan dengan memanfaatkan yang namanya kolegium kembali. Nah, misalnya penerimaan residen atau PDSP hanya mendapat 20-30% dari pendaftar peminat. Dan tentunya diperlukan suatu reformasi perubahan sistem pendidikan kedokteran, khususnya pendidikan dokter spesialis. Dan ini termuat dalam pasal 29 Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang baru. Nah, ini satu usulan model pendidikan kedokteran di Indonesia yang kita ramu oleh tim inti Dokter 2020. Nah, kita bisa melihat di sini dalam pendidikan kedokteran itu ada dua tahapan, yaitu tahapan klinis, tahapan praklinis dan klinis. Dan tentunya mereka yang selesai dalam pendidikan di Fakultas Kedokteran, dia mendapat ijazah. Dan bila mana dia ingin melakukan praktek atau pendidikan lanjut, tentu dia harus mempunyai sertifikat kompetensi. Nah, tentunya bagi mereka yang tidak ingin melanjutkan untuk capaian menjadi dokter, dapat melakukan pendidikan menuju magister atau dokter dari Fakultas Kedokteran tahap 1 maupun tahap 2. Nah, tentu diisi dengan standar nasional pendidikan kedokteran dan standar kompetensi pendidikan kedokteran yang baru. Ini satu contoh, ya, kita memerlukan akselerasi, adaptasi pada sistem pelayanan kesehatan maupun pendidikan kedokteran. Dan kita bisa melihat di sini diperlukan kebijakan negara untuk shortcut, extra expense, dan extra effort. Dan dengan teknologi explosion, kita akan masuk pada era disruption. Dan inilah yang harus kita persiapkan ke depan. Dan kita tidak ribut dengan masalah-masalah UKM PPD dan DLP. Karena negara-negara ASEAN saya, dalam pertemuan-pertemuan yang saya ikuti mewakili Indonesia, mereka tidak mempermasalahkan tentang masalah DLP dan UKM PPD. Itu sudah masa lalu. Dan kemudian kita lihat mindset dalam melakukan praktek, ya. Indonesia saat ini masih membicarakan tentang value. Nah, tentunya pada masa depan kita sudah bicara tentang inovasi pelayanan kesehatan dan tentunya
hal ini yang harus kita persiapkan ke depan dengan pendidikan kedokteran yang baru, yaitu menyiapkan sistem pelayanan kesehatan ke depan. Nah, ini salah satu contoh blueprint yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia dan 6 organisasi profesi yang lain. Nah, tentunya dalam salah satu paparannya, Dr. Maria menyebutkan bahwa kita harus memberikan peran pendidikan kedokteran untuk kemajuan suatu sistem ketahanan nasional, sistem kesehatan nasional, globalisasi pelayanan kedokteran abad 21, meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, dan mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran, bioteknologi, bioinformatika, dan kecerdasan buatan. Rancangan undang-undang ini tentu disampaikan kepada Balik, dilakukan suatu pembahasan dan merupakan suatu ketetapan untuk dilaksanakan dan dipersiapkan dalam sidang paripurna kedua yang akan datang. Dan kalau kita bandingkan dengan konsep 8 area reformasi dari SKN Bappenas, agaknya merupakan suatu tarikan napas yang menyatu. Saya berbicara kepada teman-teman dalam tim, ini Bappenas yang nyontek kita, atau kita yang nyontek Bappenas. Tapi yang jelas, kita mengajukan pada tahun 2020, sedangkan Bappenas mengajukan konsep ini pada tahun 2022. Kelihatannya kita yang lebih dahulu. Nah, kalau kita bicara untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, tentunya kita harus mengacu kepada anjuran daripada WHO. Kita memerlukan suatu kolaborasi dari berbagai stakeholder, misalnya pemerintah, dengan stakeholder yang lain untuk membangun suatu pola kesehatan untuk abad 21. Sekali lagi, kolaborasi itu sangat penting. Nah, saya kutip dari pernyataan Mbak Titi di sini. Nah, rancangan undang-undang pendidikan kedokteran sudah coba melakukan satu kolaborasi dan bisa kita lihat pada jumlah penyebutan dalam rancangan undang-undang pendidikan kedokteran, peranan dari pemerintah pusat masih tetap tinggi. Menteri 58, kemudian tentu yang namanya Kolegium Kedokteran 35, sedangkan organisasi profesi adalah 16. Tidak betul yang mengatakan bahwa organisasi profesi akan mengambil alih peranan pendidikan kedokteran di Indonesia. Nah, ini satu contoh konsep yang diajukan dalam rancangan undang-undang Dikdok. Ada satu hubungan lembagaan yang kolaborasi. Kita melihat di sini peranan dari Konsil Kedokteran Indonesia yang mewakili lembaga negara atau pemerintah itu juga sangat dominan di sini. Nah, sedangkan bisa melihat misalnya kolaborasi antara Ikatan Dokter Indonesia dengan pemerintah, pengaturan-pengaturan di musyawarah pimpinan pusat, PBID mempunyai peranan yang tidak terlalu banyak. Nah, tentunya kolaborasi ini kita harapkan bisa menjalankan suatu pembaruan pendidikan kedokteran masa depan. Nah, ini salah satu saya tampilkan 8 area reformasi sistem kesehatan nasional yang dirancang oleh Bappenas. Saya melihat di sini 8 area itu sudah tercakup dalam rancangan undang-undang pendidikan kedokteran yang baru. Contohnya, kita memerlukan inovasi pembiayaan kesehatan. Sungguh sangat lucu kalau kita bicara bagaimana perbaikan sistem pelayanan kesehatan tidak memperhitungkan inovasi pembiayaan kesehatan. Kalau kita bisa melihat di Amerika atau negara-negara yang maju, pembiayaan kesehatan mendapatkan ranking nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 adalah bidang pertahanan, nomor 2 pendidikan, dan yang ketiga adalah bidang kesehatan. Dan tentunya seperti yang dikatakan oleh Bapak Mahathir, bapaknya Malaysia, dia mengatakan bagaimana suatu negara akan maju bila masyarakatnya
tidak sehat dan cerdas. Nah, kita bisa belajar dari Malaysia. Nah, tentu kita bisa lakukan pemanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, terutama terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Nah, dalam kawasan ekonomi khusus tentu sudah mulai disinggung tentang asuransi kesehatan dan ayat E tentang polis asuransi. Dan tentunya kita harus mempersiapkan ini dengan baik. Oleh karena pada tahun 2026 yang akan datang, dalam pelaksanaan AFAS dari MEA, dikenal dua sistem asuransi, yaitu asuransi sosial dan asuransi private. Dan tentunya, mau tidak mau, kita harus mempersiapkan. Janganlah asuransi sosial itu menjadi monopoli, karena tidak akan baik, terutama untuk kemajuan dalam sistem pelayanan masa depan. Tentang pendidikan, nah kita bisa melihat bahwa di sini pemanfaatan pasal 12 bisa dilakukan. Sebagai contoh, Indonesia sudah masuk dalam kerjasama, misalnya di Bali, kerjasama university dengan MIT. Dan ini merupakan satu lompatan dengan pengaturan yang sangat jelas. Begitu juga rumah sakit internasional, itu sudah disinggung, dan tentunya kita akan persiapkan dengan baik, misalnya contoh, suatu kerjasama rumah sakit internasional dengan Mayo, di mana kita tahu Mayo merupakan salah satu hospital education yang terbaik di Amerika untuk bidang cancer. Nah, saya bicara tentang aplikasi teknologi digital pada era new normal. Dan saya akan lampirkan narasinya kepada teman-teman sekalian. Dan ini tentu sudah tercakup dalam rancangan Undang-Undang Diktor baru, yaitu pada pasal 43 dan pasal 44. Pada kasus kondisi pandemi 19, itu sudah memaksa satu institusi pendidikan kedokteran melakukan revolusi dan adaptasi besar untuk proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Misalnya, Department of Surgery dari Massachusetts General Hospital Boston membatasi jumlah mahasiswa kedokteran dan residen berpraktek di rumah sakit untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, kita lihat pada 14 Januari ya, tahun 2022. Saya kutip dari WHO dan beberapa sumber. Kita melihat di sini bahwa terjadi peningkatan kasus di Amerika Serikat menjadi 62 juta, sedangkan Omicron menduduki 769. Begitu juga dengan Rusia, ada kenaikan ya untuk kasus-kasus di COVID itu sebesar 3%. Begitu juga untuk Argentina dan Indonesia juga. Ini tanggal 14 Januari menyebutkan kasus yang terkena Omicron sebagai 414 kasus. Dan terakhir saya mendapatkan sesuatu laporan, Omicron kasusnya sudah mencapai 7.100 di Indonesia. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang diremehkan, karena tentunya tanpa suatu perbaikan, inovasi, adaptasi terhadap COVID, tentunya Indonesia akan semakin tertinggal dalam kompetensi pendidikan dokter dan dokter spesialisnya. Mohon maaf, Prof. Waktu tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. Nah, ini suatu gambaran tentang perbedaan tradisional clerkship dengan field clerkship. Tentunya perolehan kompetensi tentu akan berkurang pada pendidikan spesialis sebesar 40% dan mahasiswa 20-30%, dan tentu kita memerlukan penerapan telehealth dan telemedicine. Perlu saya katakan bahwa tentang telehealth dan telemedicine merupakan dua hal yang berbeda, di mana kita belum mampu untuk menerapkan satu telehealth karena misalnya kemampuan kita menyiapkan big data maupun artificial intelligence. Ini satu gambaran. Robotik yang dilakukan di rumah sakit.
Berbeda terapan robotik surgery di Buddha dengan di Amerika atau negara maju. Kita memakai satu koneksi digital 2.5. Sedangkan di negara-negara maju sudah memakai koneksi digital 5.0. Misalnya, di rumah sakit Buddha, jarak antara operator dengan pasien kurang lebih 2,5 meter. Tetapi dengan digitalisasi 5.0, jarak antara operator dan pasien bisa mencapai antara 800 km sampai 1.000 Mohon maaf, Prof. Waktu tinggal 3 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah, ini salah satu contoh bagaimana terapan dari suatu robotik di Amerika. Mereka sudah memakai digital koneksi 5.0, di mana jarak antara operator dan pasien bisa mencapai 1.200 km dengan perbedaan kecepatan 0,2 meter. Hi, Chad. This is Julie. I need an emergency telemedicine consult for a preterm infant going to be born in Austin. Okay. Just sent the page to our neonatologist, and I need to confirm you're calling from MCHS Austin, right? Yeah. It looks good from here. I just wanted to get your take on it. Yep. It looks much better. Great. How's the heart rate, Julie? Heart rate's Amerika menyiapkan strategi untuk mempercepat lulusan menghadapi pandemi. Dan ini saya kutip pada bulan Juli-Agustus pada waktu mencapai puncaknya tipe Delta. Amerika memiliki angka distribusi COVID yang tertinggi. Amerika dan Inggris berencana menambah jumlah tenaga medis dalam penanganan COVID. Kelulusan mahasiswa dipercepat. Nah, ini tentunya yang harus dilakukan. Ada 8 medical school yang melakukan satu percepatan pendidikan, yaitu adalah Ohio, kemudian sampai Fakultas Kedokteran di Universitas Arizona. Dan tentu kita pun juga harus mempersiapkan. Kesimpulannya, diperlukan regulasi baru, undang-undang pendidikan baru, untuk transformasi sistem pendidikan kedokteran, baik dokter, dokter spesialis, subspesialis, dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi sistem pelayanan kesehatan pada era digital abad 21 dan era nol baru. Untuk perolehan capaian kompetensi yang ditetapkan sebaiknya strategi melaksanakan pendidikan dengan aplikasi format pendidikan digital. Dan tentunya perlu saya sampaikan sekali lagi, mereka yang akan survive pada masa depan bukan mereka yang pandai dan kuat, tetapi mereka yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ini kata Charles Darwin, ini kakeknya Dr. Adib kalau tidak salah. Dan tentu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, Prof. Terima kasih sekali. Aplaus untuk Prof. Iyom, Prof. Marsis. Jadi beliau telah menyampaikan suatu uraian yang sangat luas, sangat dalam, dan melihat dari berbagai aspek, mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran, bagaimana kolaborasi dilakukan, medical tourism, kebutuhan dokter dan dokter spesialis, daya saing, kemudian juga tadi teknologi di bidang robotik, termasuk sistem ketahanan kesehatan nasional. Dan kemudian juga dikaitkan dengan 8 area reformasi sistem kesehatan nasional dari Bappenas, Undang-Undang Cipta Kerja. Beliau menyimpulkan perlunya regulasi baru untuk pendidikan kedokteran dalam rangka merespon terhadap perubahan-perubahan tersebut untuk masa depan bangsa kita. Baik, terima kasih.